Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bertemu lagi dalam agenda kajian dai online PNP Kepulauan Riau dan Cinta Palestina. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan gurunda kita. Gurunda ya. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan bagi kita semua dapat berkumpul atau dapat interaktif dengan gurunda dan masyarakat dapat menonton live streaming ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Habibana Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Selamat pagi masyarakat Tanjung Pinang dan teman-teman lembaga dakwah kampus ataupun teman-teman yang lainnya. Jangan lupa share dan link ini ke grup-grupnya. Semoga yang menonton lebih banyak di hari-hari sebelumnya. Baik, sebelum ke materi, ini ada gurunda kita bernama Ustadz Eko Isma SPD. Beliau merupakan direktur utama gitu ya, direktur utama Mudir Mahad Al-Azkiyah Tanjung Pinang. Nah, sebelum materi saya mau bertanya nih sama Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Kesibukan selama Ramadan apa nih? Nah, jadi alhamdulillah dari sebelum Ramadan itu kita lagi fokus untuk persiapan mahad baru. Jadi kesibukannya mulai dari mempersiapkan guru, kurikulum, macam-macam lah. Nah, kalau ada jadwal-jadwal insya Allah. Baik. Baik, masyarakat Tanjung Pinang, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Eko Isma dengan tema bersabar atas ujian di tengah COVID-19 gitu ya. Mari kita dengarkan secara saksama dan semoga Allah meridhoi dan memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat disilakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Ini Ustaz. Oke, kedengaran suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi alhamdulillah ya kita masih dikasih kesempatan bisa hadir dan ini sebenarnya sebuah kemuliaan juga buat saya diundang sama KNRP. Karena biasanya yang undang yang offline aja, yang online belum pernah. Tapi ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi judulnya itu bersabar di tengah ujian COVID-19. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita keselamatan di tengah wabah yang saat ini Allah timpakan kepada kita. Bukan hanya kita, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Allah timpakan COVID-19 ini. Yang artinya mungkin ini kalau bahasanya pandemi ya. Kalau pandemi itu global. Nah, ketika Allah menimpakan ini, kita sangat bersyukur, semestinya kita bersabar dan di sisi lain kita bersyukur. Sebenarnya kita ada kekhawatiran yang lebih khawatir ketika Allah timpakan kita ini dan alhamdulillah Allah berikan kita keselamatan. Semoga terus sampai wabahnya berakhir Allah berikan kita keselamatan. Ada musibah yang bahkan lebih berat dari ini, yaitu musibah musibatuddin, musibah dalam agama. Sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fid dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami bagi agama kami. Apa itu musibah dalam din? Musibah agama itu adalah bagaimana ketika dulu kita sholat. Nah, sekarang kita meninggalkan sholat. Nauzubillah.
Dulu kita membaca Quran satu hari satu juz, one day one juz ya. Nah di Ramadan ternyata kita malah berkurang, menurun. Atau justru sebelumnya kita sedekah. Nah, di bulan Ramadan karena ada pandemi dengan alasan yang segala macam, kita menahan harta kita untuk bersedekah. Mungkin jangan sampai tidak mengeluarkan harta untuk tidak bersedekah, setidaknya kita mengeluarkan sedikit untuk membantu saudara kita. Nah, ini musibah di din. Atau jangan-jangan sampai, mohon maaf, di tengah musibah yang seperti yang mewabah saat ini, jangan-jangan ada dari ikhwah yang tidak mampu menahan sampai menggadaikan akidahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keselamatan lahir batin dan semoga Allah jaga keluarga kita. Dan kita masih berada pada keimanan dan semoga kita konsisten sampai akhir hayat kita. Insyaallah biiznillah taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah menimpakan kepada kita musibah, ada satu perkara yang mestinya kita berada dalam posisi ini. Semestinya kita meyakini bahwa ketika kita tertimpa musibah itu, musibah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard qabla bi 50,000 sanah." Jadi ternyata kejadian yang saat ini itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ketika Allah menimpakan musibah seperti saat ini, maka pertama sekali yang harus kita yakini, terlepas dari kalau kita lihat di media ya, ada katanya ini konspirasi, ada katanya apalagi senjata biologis ya, ada yang lain-lain macam-macam untuk konspirasi, macam-macam pandangannya. Tetapi terlepas dari itu semua, kita meyakini bahwa semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Konspirasi mereka, senjata biologis kah atau apa-apa itu, tentunya semua tidak akan terjadi ketika Allah tidak mengizinkan. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan Allah tidak akan menimpakan musibah apapun ke muka bumi kalau Allah tidak mengizinkan. Maka ini semua atas izin Allah. Dan sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ini yang pertama yang harus kita yakini. Kedua, bagaimana posisi kita? Kalau tadi posisi keyakinan kita, lalu bagaimana sikap kita ketika Allah menimpakan musibah ini kepada kita? Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min, ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khairun, wa laisa li ahadin illa lil mu'min." Jadi semua perkara umat muslim itu, Rasulullah katakan ajaban, menakjubkan sekali perkara semua umat muslim itu. Kenapa? Karena semua urusannya itu baik. Dan umat lain tidak mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang kita dapatkan. Maka kita bersyukur sekali. Apa itu? In asobathu sarra'u syakara wa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa atau diberikan kebaikan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik untuk dia. Wa in asobathu dharra sabara, dan apabila ditimpakan kemalangan, dia bersabar. Dan itu juga baik untuk dia. Maka pilihan kita ketika ditimpakan musibah ini, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imma sabru au syukru. Antara kita bersabar atau bersyukur. Mungkin di antara kita yang keimanannya levelnya sudah tinggi, mungkin para guru kita ya, itu ketika ditimpa musibah mereka berdoa, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menyayangi kami. Engkau masih mencintai kami, memberikan kami musibah." Karena salah satu tanda cintanya Allah kepada hambanya itu, idza ahabba 'abda ibtala. Allah berikan musibah, bala. Nah, wabah ini salah satu musibah. Jadi di antara definisi musibah itu salah satunya adalah ma yakrahuha al-annas. Jadi musibah itu adalah hal yang dibenci oleh manusia. Tentunya ya, kalau kita berbicara tadi ada konspirasi, senjata biologis, macam-macam, ataupun ini alami terjadi. Tentunya semua manusia itu menginginkan tidak terpapar. Gak tahu kalau ada manusia yang saya mau terpapar COVID, ya itu lucu sekali. Sepertinya tidak ada. Nah, tentunya semua kita menginginkan terhindar dari wabah ini.
Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap kita kalau nggak syukur sabar. Nah, para ulama, para guru-guru kita mungkin mereka bersyukur, yang levelnya lebih tinggi itu bersyukur, ya Allah, dengan adanya Covid ini aku jadi lebih dekat dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. Atau sholatku lebih dawam ya Allah, aku lebih memperbanyak sholat. Atau qiraah Qur'anku jadi lebih banyak. Mereka bersyukur karena dengan Covid ini justru lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita tidak sampai selevel sana. Kita mencoba diri untuk bersabar. Dan sabar ini juga, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Rasulullah SAW lewat di salah seorang wanita yang sedang menangis di kubur anaknya. Beliau menangis meratapi anaknya meninggal dunia. Lalu Rasulullah menghampiri dan mengatakan, ittaqillahi wasbiri. Jadi Rasulullah katakan kepada wanita tadi, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Lalu apa yang dikatakan wanita itu? Wanita itu tidak tahu, tidak melihat kalau yang berbicara itu Rasulullah. Apa yang dikatakannya? Ilaika anni, innaka lam tusib bi musibati. Pergi ente, pergi kamu katanya. Ente belum ngerasain musibah yang seperti saya rasakan katanya. Padahal kita tahu anak Rasulullah itu 6-6-nya putra-putrinya meninggal gitu. Tapi Rasulullah tidak marah, diulangi lagi. Ilaika, kata Rasulullah, ittaqillah wasbiri. Bersabarlah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ilaika anni, sekali lagi dikatakan, pergi engkau. Akhirnya Rasulullah pergi. Tak lama kemudian wanita menyadari bahwa yang berbicara tadi itu Rasulullah, dan dia sangat merasa bersalah, dan akhirnya dia menghampiri Rasulullah, mencari Rasulullah untuk meminta maaf. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang benar itu, yang hakiki, inda sadamatil ula, ketika awal sekali kita ditimpa musibah. Jadi sabar itu bukan, mohon maaf, ada misalnya yang kehilangan handphone atau kehilangan apa, dia marah-marah dulu nih, mohon maaf, kata-kata yang nggak baik keluar, bla bla bla, baru dia bilang, ya udahlah saya ikhlaskan, saya sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu kata Rasul, inda sadamatil ula. Hilang handphonenya, astagfirullah, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ini mungkin takdir Allah. Itu sabar. Nah, jadi hati-hati nih diantara kita yang mungkin di awal-awal ada Covid ini kita mencaci maki Covid. Sesungguhnya ini adalah kalau pada sebagian alim itu mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah jadikan Covid ini mungkin bagian dari tentaranya Allah. Kita tidak tahu. Tetapi sebaiknya kita berhusnuzon. Tadi kita meyakini bahwa ini takdir dari Allah, dan kita jangan sampai menghina atau menyepelekan ini gitu. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di sini ini masih panjang nih. Ada pertanyaan nggak nih? Sebelum lanjut dulu ya. Nah, jadi ketika kita bersabar, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah timpakan kepada kita musibah, kemudian kita bersabar, ada dua hal yang kemungkinan kita akan mendapatkannya. Yang pertama itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kita itu diampunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan hatta syaukata yushiquha illa kafarallahu biha khotoyahu. Jadi Rasulullah katakan, ma yusibul mu'min, tidak ada apa-apa yang menimpa manusia, menimpa mukmin ya, mukmin, khususnya mukmin yang mengatakan bahwa Tuhannya Allah, min wasobin. Wasobin itu adalah penyakit. Jadi ternyata kalau kita ditimpakan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari Allah ingin menghapuskan dosa kita. Makanya Rasulullah dalam satu ketika salah seorang sahabiah itu dia mengadu kepada Rasulullah. Dia demam katanya. Kemudian dia mencela nih, demam. Kenapa demam? Intinya mencela lah. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? La tusibul humma katanya. Jangan mencela demam. Jangan mencela demam. Innaha yudhibul khotoya
ibnu Adam. Sesungguhnya demam itu menghilangkan dari kita dosa-dosa kita. Kama yudhibu al-kir khobathal hadis, seperti pandai besi yang menghilangkan karat dari besi. Jadi ternyata ketika Allah menimpakan kepada kita musibah berupa penyakit, Allah menginginkan kepada kita itu diampunkan dosanya. Diampunkan dosanya. Makanya kita berhusnuzon ketika Allah timpakan kepada kita musibah tadi min wasobin, berarti Allah sedang menginginkan kepada kita, memberikan kepada kita ampunan. Min wasobin wala nasobin, yang kedua. Wala nasobin itu adalah kelelahan. Jadi lelah kita, capek kita bekerja ya, fisabilillah, kemudian mengerjakan segala sesuatu yang di jalan Allah, Allah ganjarkan juga ampunan. Wala hammin, kegamangan kita gampang nanti bagaimana, itu pun Allah ampunkan. Wala hazanin, kesedihan kita pun Allah ampunkan. Wala ghammin, itu kegelisahan kita terhadap sesuatu urusan dunia kita. Wala adan, bahkan gangguan dari orang, itu juga Allah berikan ampunan. Yang terakhir, hatta syauqin yushaquha, sampai duri yang menusuk tubuh kita, illa kafarallahu biha khotoyahu. Allah berikan itu semua musibah tadi, tidaklah Allah berikan itu semua kecuali Allah berikan kepada kita ampunan. Allah berikan kepada kita ampunan. Itu dia yang pertama. Yang pertama, ketika kita dengan sabar menghadapi musibah ini, Allah berikan kepada kita ampunan. Nah, yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi bisa kemungkinan seorang hamba itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dicintai oleh Allah, kemudian Allah menginginkan dia itu derajatnya tinggi. Surganya di surga yang level tinggi. Tetapi ternyata hamba ini sholatnya pas-pasan misalnya, hanya yang wajib aja, dia nggak ngerjain yang sunnah misalnya, atau puasanya pun pas-pasan, sedekahnya sedikit misalnya, atau amal-amal solehnya itu pas-pasan semua. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat ini? Kata Ibnu Qayyim, Allah timpakan kepada hamba ini musibah. Allah timpakan kepada hamba ini musibah. Dengan musibah itu Allah angkat derajatnya. Dengan musibah itu Allah angkat derajatnya. Maka kita berhusnuzon ketika Allah timpakan kepada kita musibah yang saat ini sedang melanda dunia, maka kita berada di posisi yang mana? Apakah kita menjadi orang-orang yang mohon maaf mencaci maki? Ini apa nih? Padahal apa dosa saya misalnya kan? Apa dosa saya sampai saya ditimpakan seperti ini gitu. Atau kita menjadi orang-orang yang justru berhusnuzon, mungkin Allah menginginkan dari kita ampunan, Allah menginginkan dari kita derajat yang tinggi, maka kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti di akhir sesi akan ada yang menarik nih. Di akhir sesi itu ada sebuah ayat yang ketika Allah sampaikan dalam dua bentuk, dalam dua sirah ya. Pertama Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tapi ini nanti kita bahas di akhir sesi. Gitu. Baik. Luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Ustaz Eko barusan. Ustaz, ada 2 pertanyaan nih dari teman-teman yang mengikuti live streaming tadi. Masya Allah. Pertanyaan pertama dari Adi Ridwan dari Palmatak Anambas. Assalamualaikum Ustaz, saya Adi Ridwan dari Palmatak Anambas. Pertanyaannya, mengapa salat dan sabar sering disandingkan dalam Al-Quran? Ini mau langsung dijawab atau langsung ke pertanyaan kedua dulu ya? Jawab dulu ya. Kami pernah bertanya dengan guru kami tentang Ustadz. Jadi beliau itu adalah doktor lulusan Al-Azhar Mesir, khususnya dalam ilmu tafsir. Beliau khusus ilmu tafsir. Disertasinya tentang ilmu tafsir. Kami bertanya tentang ini dan beliau dosen kami ketika mengajar tafsir di Ma'had. Kami bertanya, Ustadz, mengapa di dalam surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah? Maka jawabannya yang paling tepat adalah wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka jawaban yang paling tepat pun Allahu a'lam bishawab. Tetapi kami coba menjabarkan. Jadi mengapa Allah sering menyandingkan antara sholat dengan sabar? Sholat dengan sabar. Wasta'inu bis-sholah was-sabr. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Di dalam surat Al-Baqarah ya, ketika Allah katakan, dan pintalah pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Dengan sholat dan sabar.
Tentunya salah satu ulama kita, Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa kesabaran itu ada 3 level. Yang pertama, yang paling rendah itu adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Jadi kalau seperti sekarang ini, itu ada level terendah. Kalau kita mampu bersabar, maka itu level terendah. Bersabar terhadap takdir Allah. Ini sudah takdir Allah, gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan. Makanya kita ini sabar yang paling rendah. Naik sedikit itu namanya sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat. Nah, ada sabar dari maksiat ini satu tingkat di atas dari sabar terhadap takdir. Kenapa? Karena kita punya pilihan. Mau mengerjakan maksiat, bersabar atau tidak. Atau justru kita ingin melakukan maksiat tadi. Maka ini pilihan. Ini berat kan? Misalnya mohon maaf. Kalau kita sekarang mungkin kalau dengan orang mohon maaf pejabat-pejabat yang korupsi kita sangat anti ya misalnya. Tapi belum tahu kalau kita di posisi mereka gitu kan. Ditawarkan 5M, 5T ya. Bapak ini ada 5T. Belum tentu kita sabar. Belum tentu kita sabar karena ini maksiat kan. Satu level di atas takdir tadi. Nah, level yang paling tinggi adalah kesabaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang berat. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, lanjutan dari surat yang sama, dari ayat yang sama, Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya perkara salat itu adalah perkara yang berat. Wa innaha itu kembali kepada salat, lakabiratun, Allah pakai taukid. Lam taukid, lakabiratun illa 'alal khashiin. Perkara salat itu adalah perkara yang berat. Maka untuk menjalankannya perlu kesabaran gitu. Mohon maaf. Mungkin banyak di antara kita yang lolos ketika diminta untuk bersabar, misalnya bersabar mengeluarkan harta gitu kan. Tetapi ketika sholat, maka itu harus ada keistiqomahan, tulal haya gitu. Bahkan sampai kita sakit pun itu masih sholat ya. Sholat pakai isyarat ya, menunjukkan bahwa sholat ini adalah perkara yang berat. Dan ketika kita mengerjakan sholat, sejatinya kita sedang bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, ada Ridwan yang dari Palmatang Nambas. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz. Saya Rizky Fajar dari Jambi nih, jauh-jauh dari Jambi kan. Masya Allah, jauh sekali. Bertanya, bagaimana cara memperkuat kesabaran kita di tengah COVID ini? Tetapi secara kondisi ekonomi kita tidak memungkinkan untuk bertahan. Seperti apa, Ustaz? Baik, nah ini berat sekali ya. Tadi yang disampaikan itu semuanya teori. Sebenarnya dalam menjalankannya berat nggak? Berat ya? Berat, sebetulnya berat. Nah, tentunya kondisi yang sulit ini adalah kondisi yang semua manusia alami saat ini. Mungkin kondisi kita saat ini adalah sulit mendapatkan penghasilan menurun, untuk makan susah dan lain-lain. Kemudian mungkin para pengusaha kesulitannya beda lagi, perusahaannya akan bangkrut. Nah, kalau dia pengusaha yang muslim, dia pasti tidak menginginkan PHK, tetapi apa boleh buat misalnya kan. Nah, itu tantangannya beda lagi. Maka semua orang akan punya tantangan yang berbeda-beda. Tantangan yang berbeda-beda di tengah musibah yang seperti ini. Maka bagaimana cara kita meningkatkan kesabaran kita? Di sisi lain, kesabaran itu membutuhkan pengorbanan ya. Di dalam kitab Silsilah A'malul Qulub dari Majmu' Muhadharahnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Munjid, beliau katakan bahwa kesabaran itu, dan beliau mengutip hadis Rasulullah, kesabaran itu tidaklah didapatkan kecuali kita mengerjakan sesuatu hal yang kita benci. Maka ini adalah hal yang tidak ada pilihan lain selain kita bersabar. Cara yang kedua adalah bagaimana kita melihat ini adalah hal yang lebih baik. Kenapa? Karena kesulitan yang saat ini kita rasakan, mungkin ada orang yang lebih sulit daripada kita. Bayangkan kalau kita biasanya makan enak, kemudian diuji dengan kondisi seperti ini, makan kita yang awalnya 3 jadi 2. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita yang awalnya tidak makan atau makannya sehari sekali, ditambah dengan kondisi seperti ini, maka mereka seperti apa jadinya? Maka insya Allah ketika kita melihat
ke bawah seperti hadis Rasulullah, kalau dalam urusan dunia lihatlah yang lebih bawah. Maka insya Allah kita akan merasa bersyukur, ya Allah Engkau masih berikan hamba makan. Belum tentu saudara kita yang lain makan. Nah bahkan mohon maaf ya, sebelum ada wabah ini, saudara-saudara kita yang di Afrika itu menerima busung lapar. Mungkin salah satu hikmahnya adalah antum nih nggak perhatian sama saudara antum, nih rasain gitu. Nanti itu di akhir sesi ada tuh tentang ayat yang tadi. Sebelumnya kita tidak perhatian dengan saudara-saudara kita yang di tempat-tempat tertindas gitu kan. Mungkin Allah berikan perasaan itu di kita saat ini, dan tidak ada pilihan lain kecuali kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadikan kita mulia. Itu yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya Rizky Fajar dari Jambi atas jawaban dari Ustaz. Mungkin Ustaz nanti sekarang disampaikan tentang ayat tadi yang gitu. Ya. Baik. Tapi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita ditimpa oleh musibah Covid ini tentunya musibah yang kita tidak memperdulikan apakah ini buatan atau tidak, semuanya atas izin Allah. Atas atau puncak dari semua yang terjadi di muka bumi ini adalah keputusan atau izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita lakukan adalah kita tidak meremehkan Covid ini, karena ada sebagian orang yang meremehkan. Padahal Rasulullah katakan ketika kita menghadapi bahaya, maka larilah seperti kita lari dari kejaran singa gitu. Nah, maka sebaiknya kita tidak meremehkan, melakukan sunnatullahnya, mencuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian, kemudian membersihkan pakaian ketika dari luar, itu sunnatullah, dan kita harus mengambil sebab. Karena sabar itu bukan pasrah. Kenapa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah merintahkan Rasulullah untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Nah, sifat rasul itu adalah sabar dan ulul azmi. Azmi itu dari kata azam, yang artinya memiliki tekad yang kuat. Yang ini artinya para ulama mengatakan bahwa sabar itu sangat erat kaitannya dengan azam yang kuat. Berarti sabar itu bukan meninggalkan sebab. Oh, saya sabar, udahlah sabar aja. Harus mencari sebab juga. Bertawakal, berobat kalau sakit, kemudian kalau sulit tetap melakukan aktivitas yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita mencari rezeki sebisa yang kita lakukan. Tetap melakukan sesuatu. Nah, ini hal kauniyah. Tetapi di samping kita tidak meremehkan, artinya tidak juga kita melebih-lebihkan. Ini sangat berbahaya, ini sangat mematikan, sehingga kita lupa bahwa takdir itu di tangan Allah. Maka kita berada di tengah-tengah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan isbiru wasabiru warabitu. Allah katakan bersabarlah, isbir. Wasabir, sabir itu lebih atasnya lagi, dan bersabarlah sekalipun engkau sudah enggak sabar lagi ini sebenarnya. Isbiru wasabiru, bersabarlah kemudian sabarlah walaupun sebenarnya sabarmu sudah. Makanya kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, itu manusiawinya. Tapi secara kaidahnya seharusnya ketika kita sudah mulai hilang sabarnya, kembali lagi ingat Allah, tingkatkan lagi sabar kita. Nah, yang terakhir kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kami sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah itu sangat ingin la yu'adzibahum. Allah itu sangat menginginkan, Allah itu sangat semestinya kita itu sangat pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan menggunakan taukid, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Allah katakan liyu'adzibahum. Sangat pantas kita untuk diazab. Wa anta fihim, tetapi saat itu ada Rasulullah, sehingga Allah tidak berikan bencana-bencana yang besar. Dan yang kedua, Allah sampaikan dalam bentuk isim. Kalau yu'adzibahum itu fi'il, dalam bahasa Arab ada fi'il, ada isim. Fi'il itu terkait dengan waktu, isim itu tidak terkait dengan waktu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Seolah-olah Allah katakan di dalam firman-Nya ini, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Saat itu
umat yang berada bersama Rasulullah saat itu mungkin mereka melakukan kesalahan-kesalahan atau maksiat yang pada saat itu sangat pantas untuk diganjarkan azab. Tetapi saat ini Allah katakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saat ini maksiat sudah merajalela. Kalau kita keluar saja dari ruangan ini maka kita dapati maksiat, jangan-jangan kan. Kita buka saja HP kita, maksiat. Maka sudah sangat pantas kita untuk diazab. Itu mu'adzibahum yang artinya sudah tidak terkait dengan waktu lagi, karena setiap waktu kita itu maksiat. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada guru-guru kita, masih ada orang-orang soleh yang wahum yastaghfirun, yang karena istighfar mereka, karena doa mereka, bala yang lebih besar daripada saat ini Allah tahan. Bala yang mungkin lebih sangat menyakitkan daripada ini, itu Allah tahan turun kepada kita karena masih ada orang-orang soleh, masih ada doa-doa orang soleh. Sebenarnya sangat pantas kita untuk diazab lebih berat daripada yang saat ini. Tetapi Allah berikan ini sedikit. Allah berikan ini sedikit. Maka pantaskanlah diri kita, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaskanlah diri kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita dekat musibah ini, jadikan momentum untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum untuk kita mengadu kepada Allah, ya Allah kami adalah lemah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dahulukan ibadah. Hanya kepadamu engkau ibadah dan hanya kepadamu engkau kami memohon pertolongan. Maka perbaiki ibadah kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi terakhir. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itu bukan menagih. Bukan menagih. Karena ada di antara kita, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah berikhtiar, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah sedekah, saya sudah macam-macam, semua amalnya disebutkan. Kenapa engkau masih berikan seperti ini, ya Allah? Menagih Allah gitu kan. Dan ini kekurangan adab. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita sedang menghamba kepada Allah. Ya Allah, lepaskan amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Karena kita belum tahu tuh amal kita itu diterima atau tidak. Tapi penghambaan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku hamba yang lemah, maka terimalah dosaku, terimalah doaku, ampunilah dosaku. Penghambaan, tidak ada embel-embel saya sudah. Karena kita belum tahu amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir terus dari tadi. Ini udah 3 kali terakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita ditimpa musibah, maka istirja, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni bi musibati hada. Ya Allah, berikan kami ganjaran pahala dari musibah ini dan berikan kami kebaikan dari musibah ini. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari musibah ini, dan Allah jadikan kita semakin dekat dengan Allah dan keluarga kita. Itu saja dari kami. Aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, masyarakat Tanjung Pinang, telah kita sama-sama dengarkan ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Deko barusan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari wabah ini, dan mari kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat hilang ya dari bumi ini gitu ya. Baik teman-teman, kita pada sesi terakhir ini saya akan menyiarkan untuk kegiatan besok. Insya Allah besok ada kegiatan doa bersama dan lelang amal dari KNP Kepulauan Riau. Insya Allah besok dilaksanakan pukul 10 live streaming di Facebook KNP Kepulauan Riau. Dan bagi masyarakat Tanjung Pinang dan teman-teman yang mau berdonasi, baik itu tunai maupun transfer, silakan. Dan bagi teman-teman yang mau melelangkan barangnya, silakan langsung dihubungi ke WA-nya KNP Kepulauan Riau. Dan insya Allah hari ini hari terakhir untuk pengumpulan barang. Kebetulan KNP Kepulauan Riau sudah mengumpulkan beberapa barang yang insya Allah besok akan kita lelang. Dan besok ada kegiatan live akustik, puisi, sharing kepalestinaan, dan door prize. Baik teman-teman, jangan lupa besok jam 10 live streaming di Facebook KNP Kepulauan Riau. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.